Menuju kota Bandung dari arah Jakarta saat mudik lebaran, tol Cipularang salah satu yang menjadi pilihan. Namun ada satu jalur alternatif yang lagi bisa Anda pilih dengan melewati kawasan Subang. Selain jalur ini lebih sepi dari pengendara, Anda juga bisa melepas lelah dengan pemandangan alam yang indah. Kita lihat liputannya. Perjalanan menuju kota Bandung, Jawa Barat via Subang, saya mulai dengan melewati tol Jakarta Cikampek. Setelah itu dilanjutkan memasuki tol Cikopo Palimanan. Sepanjang ruas tol, kondisi jalan cukup baik dengan sejumlah rambu-rambu lalu lintas berjajar di sepanjang jalan. Sekitar 26 km dari gerbang tol Cikampek Utama, saya tiba di kota Subang. Ya, setelah melewati tol Cipali, akhirnya kita tiba di gerbang tol Subang. Kita akan keluar tol dan akan melanjutkan perjalanan. Tentu kita akan mengarahkan kendaraan kita menuju ke kawasan Ciater dan langsung nanti ke Lembang. Tapi sebelum itu, kita harus melewati jalur arteri di kawasan kota Subang terlebih dahulu. Memasuki jalur arteri Subang, kondisi median jalan mulai terasa menanjak dan menurun. Ruas jalan menuju Ciater dilengkapi dengan penerangan yang memadai. Pengendara tidak perlu khawatir jika melakukan perjalanan pada malam hari. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya saya tiba di Cagak, Subang. Ya, saat ini saya berada di kawasan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat begitu, dan kemungkinan besar rekayasa lalu lintas seperti ini akan kembali diterapkan ketika musim mudik Lebaran 2026, di mana kendaraan dari arah Subang menuju kota Bandung ini akan diberlakukan satu arah seperti ini begitu ya. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Bandung menuju Subang seberang sana juga diberlakukan satu arah begitu. Dan biasanya ketika hari-hari biasa memang diberlakukan dua arah dari Bandung maupun dari Subang di jalur yang sama di seberang sana. Selanjutnya, saya memasuki kawasan Ciater. Sepanjang jalur ini, pengendara akan dimanjakan dengan hamparan kebun teh di kanan dan kiri jalanan. Merupakan lokasi wisata, di sepanjang perjalanan juga Anda akan menemukan banyak penginapan. Meski memiliki kondisi jalan dan penerangan yang memadai, Anda tetap harus waspada, sebab karakteristik jalan Ciater ini berkelok dan memiliki dua lajur. Ya, melewati kawasan Ciater juga Anda akan menemukan satu spot yang menarik. Banyak sekali para pengendara yang melipir, berhenti sejenak untuk melihat begitu ya, ada apa di sini. Dan ternyata kita bisa disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa, kebun teh. Dan kalau Anda beruntung juga Anda akan mendapatkan momen-momen turun kabut seperti beberapa saat lalu ketika saya sampai di tempat ini. Cocok lah ya untuk diabadikan sebagai momen perjalanan menuju ke kawasan Bandung. Udara sejuk akan Anda nikmati saat tiba di lokasi ini. Sebagian pengendara memilih beristirahat melepas lelah usai berkendara. Iya, sangat membantu soalnya view-nya bagus. Buat progres ke depan lumayan nih, buat tempat nongkrong juga. Sambil istirahat gitu? Sambil istirahat, ya. Oke, apa yang menarik, Pak? Yang menarik view-nya bagus di sini. Tapi kalau bisa kasih tempat penginapan gitu. Recommended lah buat res ya, foto-foto banyak. Cuman mungkin masih belum selesai ya. Jadi belum ada apa ya? Jualan. Yang jualan sama tempat-tempat untuk foto-fotonya masih kurang. Ya, spotnya. Tapi ke depan gimana harapannya? Harapannya yang ditambah lagi spotnya yang unik, yang menarik, yang belum ada di tempat-tempat lain. Berikutnya saya tiba di Tanjakan Emen. Tanjakan ini memiliki lebar 8 meter dengan 3 lajur dan memiliki panjang sekitar 3 km. Berkelok, menanjak, dan menurun merupakan karakteristik jalur ini. Pengendara harus benar-benar waspada ketika melewati jalur ini. Nah, untuk Tanjakan Emen itu sudah aman sekarang, jalurnya sudah luas. Sudah 3 lajur, kemudian penerangan pun sudah bagus. Namun demikian yang diperhatikan karena merupakan turunan tajam dan tikungan, diharapkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti bus itu setiap melintasi jalan menurun harus menggunakan gigi rendah, minimal 2 ya, supaya mengurangi penggunaan rem, jadi menggunakan gigi rendah.
Tanjakan MN berlalu, saya memasuki kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kepadatan arus lalu lintas sering terjadi di kawasan ini, sebab di Lembang merupakan lokasi wisata yang kerap dikunjungi wisatawan. Perjalanan saya lanjutkan menuju kota Bandung via Jalan Setiabudi. Menempuh jarak sekitar 12 km, akhirnya saya tiba di Gedung Sate yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya saya tiba di Kota Bandung, tepatnya tidak jauh dari Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Waduh, ternyata Subang ini bisa menjadi alternatif Anda ketika akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Meskipun agak sedikit memutar, tetapi itu terbayarkan dengan kondisi alam yang luar biasa, termasuk juga banyak lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Sampai di sini perjalanan saya, dan bagi Anda yang akan baru memulai perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.